bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Hafalan Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik di rumah. Yeay, ketemu lagi ya dengan Kak Indi dan Kak Retno. Yeay, kita sungguh bersuka cita hari ini ya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan menolong kita, sehingga hari ini pun kita boleh bersama-sama kembali sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan tentunya ya adik-adik. Sudah siap untuk kita belajar hari ini dan sekolah minggu? Oke, kita mau mulai ibadah kita adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberi kami kesehatan sehingga kami boleh kembali bersama-sama sekolah minggu memuji nama Tuhan. Meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dengan sukacita mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat Yesus ada di dalam hati kita nggak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita. Ayo sekarang kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan sukacita. Ya, yuk kita bangkit berdiri semua ya. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita saat berjumpa Tuhan Yesus. Yesus wajahku tak seri lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak perlu takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Jumpa Tuhan Yesus. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Ya, puji Tuhan, ada sukacita di dalam kehidupan kita sejak Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Ya, kita sungguh bersyukur ya adik-adik, karena kita punya Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita. Dia senantiasa menolong kita, menjagai kita, mempedulikan kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang mengasihi aku. Dialah penolongku, juru selamatku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu
Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi dengan Kak Agung. Kita akan bersama-sama belajar tentang cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dapat kembali lagi Tuhan mengikuti ibadah PPA online ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh dapat duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkati kakakmu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang seseorang. Seseorang ini latar belakangnya atau berasal dari sebuah keluarga yang anak ini tidak diterima oleh saudara-saudaranya karena ibunya beda. Kira-kira siapa? Ayo, tahu nggak? Kemungkinan adik-adik ada yang belum pernah mendengar cerita tentang tokoh ini. Baiklah, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Judulnya Yefta dan Gilead. Oke ya, Agung baca. Adapun Yefta seorang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel.
Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead itu menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara ini ke hadapan Tuhan di Mispa. Ya, ceritanya berawal dari sini. Waktu bangsa Israel sedang dikepung. Wah, ini dia berada di tanah Gilead. Ya, tanah Gilead itu dikepung oleh siapa? Bani Amon. Dikepung Bani Amon. Terus tua-tua bingung untuk berkumpul. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Dia ingat, ada satu orang yang bisa membantu kita. Namanya siapa? Yefta. Ya, Yefta itu bisa itu. Nah, sebelum itu kita akan lihat siapa sebetulnya Yefta itu. Ya, ayat pertama dari pasal 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah anak dari Pak Gilead. Ya, dia berasal dari perempuan Sundal atau ibu tiri. Anak-anak yang lain, anak-anak kandungnya Pak Gilead ini nggak suka. Akhirnya Yefta diusir. Nah, Yefta diusir. Akhirnya Yefta ini pergi kemana? Nah, ayat 3. Yefta lari dari saudara-saudaranya, pergi ke tanah mana? Tanah Tob. Apa yang dilakukan Yefta? Dia berkumpul dengan petualang. Wah, di situ banyak orang, ya kan? Berkumpul dengan petualang. Kira-kira ya anak orang-orang lain kerjaannya apa? Merampok. Wah, medeni ya. Mosok merampok. Tapi di sini, nah berawal dari cerita dari sinilah Yefta mulai akan dipanggil oleh Tuhan nanti untuk menyelamatkan Gilead. Akhirnya di tanah Tob itu dia berkuasa. Wah, di antara para perampok dia jadi kepalanya. Suatu ketika waktu Israel yang di Gilead ini dikepung oleh Bani Amon, tua-tua itu ingat, wah Yefta, kita carinya di mana? Di mana kita harus cari Yefta? Oh, tahu. Yefta ada di tanah apa? Tanah Tob. Wah, dia jadi pemimpin di sana. Pemimpin sebuah gerombolan. Apa tadi? Perampok ya. Perampok di sini. Kalau kita yang zaman sekarang orang ngerampok di toko-toko. Kalau dulu enggak. Orang rampoknya naik kuda, ya kan? Ngerampok jarahan orang-orang kalau lewat itu ya. Nah, para tetua itu akhirnya pergi ke tanah Tob. Nah, ke tanah Tob ketemu nggak sama Yefta? Ketemu ya. Nah, di situ gambarnya ini mereka berkata, Yefta, kamu harus jadi apa? Panglima kami, ya kan? Ayat 6. Kata mereka kepada Yefta, marilah jadi panglima kami.
biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Wah, kira-kira Yeftah mau enggak? Ayat 7. Tetapi kata Yeftah apa? Kepada para tua-tua, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Yeftah ingat masa lalunya dia, karena dia diusir, tidak diterima oleh orang-orang di sekitar dia karena dia bukan anak kandungnya dari Pak Gilead, ya kan? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak, ya kan? Pas terdesak dia minta tolong sama Yeftah. Nah, tetapi apa kata tua-tuanya? Ayat ke-8, ya. Memang kami datang kembali kepadamu sekarang, ikutlah kami dan berperang melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami. Oh, kalau kamu berperang melawan Bani Amon, kamu akan kuangkat jadi panglima perang. Terus apa jawab Yeftah? Nah, ayat 9, kata Yeftah kepada tua-tua Gilead itu, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Setuju nggak kira-kira? Ya, wow, tua-tua itu akhirnya setuju. Tapi apa lantas perang gitu aja? Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, mari kita lihat di ayat 12. Setelah itu kemudian Yeftah pulang ke Gilead. Apa yang dilakukan Yeftah? Yeftah mengirim surat. Zaman dulu juga bisa kirim surat ya, ditulis ke Raja Bani Amon, menyuruh orang untuk memberikan ke Bani Amon. Jadi ini belum berperang ya, tulis surat dulu, surat perdamaian. Kira-kira apa isi surat itu? Ada yang tahu nggak? Nah, ayat ke-12. Kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Apa urusannya? Kan gitu. Orang diem saja kok tiba-tiba mau diserang, ya kan? Nah, apa jawab Bani Amon? Jawab Raja Bani Amon. Jawabnya enggak lewat WA ya, enggak. Nulis juga surat. Ditulis surat. Nah, Raja Bani Amon nulis surat kepada Yeftah. Isinya ayat 13. Jawab Raja Bani Amon kepada Yeftah, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Oh, itu isi suratnya. Telah merampas dari sungai apa tadi? Arnon ke Yabok sampai Yordan, sekarang kembalikanlah dengan jalan damai. Wah, surat itu dibaca Yeftah. Kok dituduh merampas daerahnya? Oh, tidak bisa nih. Nah, lalu Yeftah mengirim surat lagi, kirim utusan lagi. Namanya berperang kan harus ngirim utusan, ya kan? Kirim utusan lagi. Ayat 14, lalu Yeftah mengirim kepadanya pada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yeftah, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau Bani Amon. Lah, kami tidak merampas. Ya, dia menerangkan bahwasanya dia cuma melintas, tidak merampas, melintas. Waktu dia keluar dari tanah Mesir, ya dia cuma melintas. Tapi apa yang terjadi? Wah, Raja Bani Amon masa bodoh, pokoknya harus berperang. Terus apa yang dilakukan Yeftah? Raja Bani Amon sudah menabuh genderang peperangan. Pada waktu itu Yeftah dengan semangat ya, wah kalau begitu kita tetap berperang. Tapi zaman dahulu waktu sebuah negara atau kerajaan berperang, panglimanya selalu bernazar. Nazar itu berjanji. Berjanji kepada siapa? Kepada Tuhan. Janjinya Yeftah apa kira-kira? Kalau menang ini loh ya, kalau menang. Nazarnya Yeftah,
ayat yang ke-29. Ya kan? Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa Gilead itu dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Intinya begini, jadi nanti kalau aku selesai perang dengan Bani Amon dan aku menang, jika aku pulang, aku sampai di rumah, apapun itu, siapapun itu yang keluar dari rumahku menyambut aku, dia akan menjadi korban bakaran untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, itu nasar dari Yefta. Setelah bernasar, apa yang terjadi? Siapkan pasukan. Wah, kita mau berperang melawan Bani Amon. Bani Amon itu lumayan banyak ya orangnya. Yefta tidak takut, karena Yefta apa? Yefta bersama dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan untuk berperang melawan Bani Amon. Perang. Wah, zaman dulu perang nggak pakai bedil ya, pakai pedang sama kuda. Wah, setelah berperang, apa yang terjadi? Yefta menang apa kalah? Ya, Yefta menang. Akhirnya melawan Bani Amon. Dia menundukkan berapa kota? 20 kota. 20 kota sudah ditaklukkan oleh Yefta. Kemudian selesai berperang, menang, seneng ya. Wah, gegap gempita, bangga. Wah, aku jadi panglima Gilead sekarang. Aku pulang. Ingat nasarnya apa tadi? Waktu pulang, siapapun yang ketemu pertama kali keluar dari rumah akan dijadiin apa? Ya, jadiin korban bakaran untuk Tuhan, korban persembahan untuk Tuhan. Ya, dia pulang disambut sama ini apa namanya? Wah, penduduk Gilead. Sampai di rumah, tek, siapa kira-kira yang muncul dari pintu pertama kali? Oh iya, di gambar ada ya. Ada perempuan muncul dari pintu rumah. Siapa kira-kira yang muncul? Ya, anak perempuannya Yefta. Itu anak perempuan itu satu-satunya anak Yefta yang dia sayangi keluar. Wah, Yefta seneng apa sedih? Apa seneng campur sedih? Oh iya, di satu sisi dia seneng, tapi di satu sisi sedih. Kok yang keluar anak perempuanku? Nasarnya tadi apa? Setiap yang keluar akan dijadikan apa? Korban bakaran bagi Tuhan. Wah, dia mengoyakkan pakaiannya. Wah, tapi ingat, anaknya tahu kalau Yefta bernasar dengan Tuhan. Anaknya mengerti dan anaknya memahami bahwasanya janji Yefta kepada Tuhan harus dilaksanakan. Apa yang terjadi? Ya, anak perempuan itu menjawab begini, sudah tahu kalau nanti mau jadiin korban, dia minta waktu 2 bulan untuk pergi kemana? Ke bukit bersama teman-temannya ya. Nanti setelah itu pulang, barulah dia mau dijadiin korban untuk Tuhan. Setelah 2 bulan apa yang terjadi? Jadiin enggak? Setelah 2 bulan berlangsung, dia pulang, akhirnya dijadiin korban bakaran untuk Tuhan. Sedih ya, anak satu-satunya ya kan yang dikasihi jadiin korban, akhirnya dikubur. Dia menangis si Yefta ini. Setelah anaknya sudah meninggal, dia menangis. Lalu ceritanya sampai di sini? Enggak, ada lagi ceritanya.
Ayat 12 ini bersambung lagi ya. 12. Nah, ini ada orang Efraim. Orang Efraim ini adalah istilahnya masih bersaudara dengan Gilead. Dia datang ke Gilead. Wow, orang Efraim datang ke Gilead, protes. Nah, ayat yang pertama, dikerahkanlah orang Efraim lalu bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Yefta bilang, aku sudah memanggil kamu, tapi kamunya tidak datang. Wah, merasa orang Efraim tidak terlibatkan dalam peperangan Bani Amon, ngamuk. Wah, dia mau membakar seluruh rumah. Apa lantas Yefta diam aja? Enggak. Wah, Yefta akhirnya membela diri, akhirnya berperang dengan Bani Amon. Wah, apa yang terjadi? Orang-orang Bani Amon kalah ya. Orang-orang Efraim akhirnya kalah dengan pasukannya Yefta. Akhirnya di situ ada sungai. Nah, sungai yang sering dilewati oleh orang-orang Efraim. Tepat di situ kalau ada orang Efraim lewat, ditanyainnya apa? Ini lucu ini. Ditanyain, disuruh menyebutkan Sibolet. Ya, Sibolet. SYIBOLT. Kalau salah mengucapkan lafalnya, itu berarti dia orang Efraim. Wah, banyak ketemu, ditanyain apa? Sibolet. Nah, dia salah mengucapkan Sibolet. Nah, ini berarti ini orang Efraim. Bunuh. Wah, akhirnya yang tersisa orang-orang Efraim dibunuh. Totalnya berapa ribu? 42.000 orang Efraim terbunuh. Yefta menang lagi, ya kan? Nah, setelah itu orang Efraim sudah tidak ada. Akhirnya Yefta kembali ke Gilead dengan tenang. Nah, kira-kira Yefta menjadi hakim di Gilead berapa tahun? Ya, sekitar 7 tahun. Dia menjadi panglima di situ, dia menjadi hakim di Gilead, dan akhirnya Yefta meninggal. Nah, kira-kira apa pesan, apa pelajaran yang dapat kita dapat di sini? Ya, pelajaran bagi kita ya. Yang pertama, seperti Yefta tadi, Yefta ditolak oleh keluarganya. Tetapi Tuhan melalui Yefta, dia menyelamatkan bangsa Gilead. Jadi apa? Jangan pernah menolak orang dari apa? Dari latar belakangnya. Kalau yang kurang baik disingkiri ya. Kalau teman kita, oh itu orangnya nggak baik, dari keluarga yang nggak punya. Jangan gitu. Semua sama di mata Tuhan, ya kan? Di mata Tuhan semua sama. Jadi jangan pernah menolak orang dari latar belakangnya. Sebab Tuhan bisa memilih orang, ya kan? Dari berbagai macam latar belakang, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa Yefta senantiasa sukses, berhasil? Karena apa? Karena Yefta mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan dalam setiap
hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan, dia berperang melawan Bani Amon dan dan orang-orang Efraim. Karena siapa? Karena kuasa Tuhan ada padanya. Yang ketiga, apa? Ayo. Janjinya Yefta pada Tuhan. Dia bernasar kepada Tuhan. Ditepati enggak? Ya, ditepati. Jadi kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita harus tepati. Selain dengan Tuhan, kalau berjanji dengan orang lain, kita juga harus menepati janji kita. Oke? Ayat hafalan. Ayat hafalannya masih ingat? Oh, lupa? Waduh, dari mana ya? Ayat hafalan kita dari Amsal 18 ayat 14 ya. Apa bunyinya? Ada yang bisa nggak bunyinya? Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang akan memulihkan? Tuhan, seperti Yefta tadi. Walaupun dia terusir, tapi Tuhan memulihkan, akhirnya dia bisa menjadi seorang hakim dan panglima ya kan di negerinya. Oke, cerita untuk Yefta kali ini cukup. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menolong kami dalam kami boleh dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu dari Yefta, bahwasanya Tuhan memilih kami tidak memandang dari latar belakang kami. Tuhan memilih setiap orang untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, dan ajar kami senantiasa setia kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran firman Tuhan ini. Kiranya apa yang telah kami belajar ini boleh Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan.